tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti semuanya sangat bersukacita untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kita adik-adik sekolah minggu juga tetap bersukacita. Kita mau beribadah kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia. Kita bersyukur karena bangsa kita diberikan kedamaian, ketentraman, keamanan sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau beribadah. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang kami puji dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu dipermuliakan di seluruh bangsa kami, sampai ke setiap daerah-daerah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beribadah kepada-Mu. Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tina. Ya adik-adik, Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan pujian I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down.
about deep, deep down, deep down in my heart. Ya, masih semangat semua? Masih. Ya, karena kakak-kakak semua masih semangat dan adik-adik tentunya ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betul ya Kak Ella ya, kadang-kadang kita lupa mensyukuri Benar, betapa Kak. kayanya negeri kita. Ya benar Kak, karena itu kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ini sekali lagi. Jadi semangat ya Kak adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adalah karunia Allah yang agung dan maha kuasa bagi kita bangsa Indonesia. Karena itu kita harus terus mendoakan bangsa dan negara kita agar tetap damai, tetap aman dan terus berada dalam pelindungan Tuhan. Kak Doli mengajak adik-adik semua untuk duduk dengan tenang, mengambil sikap doa. Kita mau menaikkan doa bagi bangsa dengan mengangkat pujian doa kami. Mari kita bersyukur atas segala rancangan Tuhan bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, mari kita mau bersyukur atas Indonesia. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi negeri kita.
syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi. atas seluruh bumi. Kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia tercinta, memohon anugerah Tuhan untuk tetap ada, melindungi dan memelihara negeri kami, bangsa kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami, dari Presiden kami Bapak Jokowi sampai kepada pemimpin di setiap daerah, sampai kepada pemimpin terendah di masyarakat. Tuhan menolong agar setiap pemimpin yang ada boleh menjadi alat kebenaran-Mu Tuhan, alat keadilan-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa bangsa Indonesia semakin maju, boleh membawa bangsa Indonesia semakin berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa segala upaya pemerintah yang ada untuk menjaga keamanan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga kiranya menolong menggagalkan semua rancangan-rancangan si jahat yang ingin mengacaubalaukan negara kami. Kami memohon, kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa negara kami tetap satu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah boleh juga menjadi alat kebenaran, boleh menjadi alat kasih di tangan Tuhan. Sehingga melalui gereja-gereja Tuhan, melalui setiap anak-anak Tuhan, melalui kami juga Tuhan, masyarakat Indonesia boleh melihat kebaikan Tuhan dan boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 78 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Tolong setiap kami ya Bapa untuk bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang benar. Kami yang masih sekolah, Tuhan Yesus menolong sehingga kami bisa memberikan hasil yang terbaik di dalam sekolah kami. Kami bisa belajar dengan baik. Kami yang bekerja, orang-orang tua kami. Mari Tuhan menolong agar kami bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami juga meminta Tuhan menolong melindungi bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya, dari segala wabah sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan juga menolong dari segala bencana alam sehingga Indonesia tetap berada dalam perlindungan-Mu. Di atas semuanya Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan memberkati agar rakyat Indonesia boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga ya Bapa, Indonesia sungguh bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, dalam rasa syukur untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, pada kesempatan ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan buku-buku untuk mencatat, dan juga mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus bekerja membuat kita mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Mengantar kita untuk masuk di dalam mendengar cerita firman Tuhan, sekali lagi dalam sikap doa yang penuh dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kanokar mengajak, mari kita kembali memuji Tuhan, Yesus kawan yang sejati. Dia adalah sobat yang setia. Dia adalah kawan yang sejati bagi orang-orang yang mau belajar akan firman-Nya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari sekali lagi adik-adik kita naikkan pujian ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bila kurang pasrah diri. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga adik-adik semua bisa duduk dengan tenang dan ketika mendengarkan firman Tuhan boleh mengerti setiap yang diajarkan. Tuhan berkati semua ibu guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kami semua bisa mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Guys, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa. Iya. Bisa juga kan? Lama tidak jumpa. Ya teman-teman, sekian lama kita tidak ketemu bersama, kita tidak belajar bersama-sama di kelas, tapi kali ini kita sudah bebas. Akhirnya kita sudah merdeka. Mungkin karena lama ya tidak sekolah. Ya, Kayaknya kita atur dulu ya. Iya, siap. Terus apa lagi ya yang diatur? Kan sudah mau 17-an. Benar, Kak. Lomba bersama tidak ya? Mungkin Pasang bendera dulu. Tapi kita pasang bendera dulu. Betul. Ayo sama-sama. Tunggu, saya angkat tiangnya. Oke, kita pasang benderanya. Dicabut dulu. Akhirnya bendera merah putih bisa kita kibarkan, teman-teman. Hampir 2 tahun ya kita tidak ada kegiatan seperti ini. Ya, tapi teman-teman, selain kita pasang bendera merah putih, mungkin kita juga harus menghias sekolah kita. Ya. Ya. Kita pasang umbul-umbul, kita hias dengan bendera warna-warni biar sekolah kita itu kelihatan cantik. Kelihatan sudah siap untuk menyambut 17 Agustus. Iya. Lomba apa ya? Iya, teman-teman, ayo coba kita dengan bersama kita mau adakan lomba apa di sekolah kita. Tapi apa betul kita sudah bisa bikin lomba-lomba? Kita sudah betul-betul merdeka dari COVID. Kita tidak perlu pakai masker lagi. Kayaknya sudah. Makanya kita tidak pakai masker lagi, bisa jalan-jalan tadi, bisa berpelukan. Tapi kita tanya ibu guru aja ya. Iya, Kita harus tanya ibu guru dulu. Iya, betul. Oh Siapa ya, tahu kita sedikit salah. lagi pasti ibu guru datang ke sekolah, jadi kita bisa tanya sama-sama ya. Kita tunggu saja gurunya. Iya. Ibu guru cantik sekali. Tapi kita dulu, kita mau buat lomba apa? Lompat karung?
Bagaimana? Karung. Balap Tapi karung. kalau disatukan bahaya. Lomba fashion show. Luka itu tidak apa-apa. Teman-teman, gimana kalau kita lomba baca Pancasila? Nah, setuju. Sebagai anak sekolah kan Tapi harus kalau hafal. lomba hafal Pancasila pasti yang alim pasti menang. Tidak apa-apa, kita siap-siap aja. Tapi ada lomba-lomba lain tidak? Apa ya? Kita bikin lomba susun puzzle bendera Pancasila bisa? Bisa. Itu gampang. Kita biasa di sekolah minggu juga seperti itu. Kamu juga ikut sekolah minggu? Iya dong. Iya. Begini juga ikut sekolah minggu. Oh, lomba TikTok dong. Itu kan bukan merayakan kemerdekaan kalau TikTok. Bisa makanya nonton, lihat di video TikTok. Semua perayaan Aku mau kemerdekaan juga lomba bisa di menyanyi TikTok. solo. Wah, Nyanyi lagu apa? Kita kalau kursus vokalku berhasil. Kalau saya boleh usulkan, kita main bola, tetapi setiap peserta itu masuk di dalam karung. Hah? Main bola pakai sarung. Iya, itu pasti seru. Masuk di dalam karung, dipegang ujung-ujungnya yang atas, berlari kalau ada bola di mana kejar, terus tendang berusaha masukkan Itu ke dalam berbahaya. gawang. Itu berbahaya teman-teman. Oh begitu ya. Padahal itu seru. Is, teman-teman semua cemen, tidak ada yang berani di sini. Tidak apa-apa, bukan biasa. Tidak mau kata mamaku jangan nanti bawa ke rumah sakit. Aduh, Biar anak aja ini. aku mau lomba menyanyi. Tapi kita panggil ibu guru aja yuk. Iya, panggil ibu guru. biar lebih jelas ya. Datang sekolah ya. Sekali. Di mana sih? Ibu guru lama sudah. Tanya nih tentang kemerdekaan. Selamat pagi Ibu yang cantik. Ada buat apa ini? Ini lagi cerita-cerita Ibu tentang perlombaan yang kita mau buat pada saat 17 Agustus Ibu. Wah, katanya seru sekali ya pembicaraannya tadi. Iya Ibu. Tapi Ibu ini kita ada bingung nih. Kan sekarang kita mau merayakan 17 Agustus. Artinya kita merdeka nih Ibu kan. Kita sudah merdeka. Terus sekarang ini kita sudah merdeka dari COVID atau belum ya Ibu? Kan kita sudah tidak pakai masker, sudah bisa berpelukan, tidak ada batasan lagi Ibu. Baik, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya dulu. Ibu senang sekali kalau kalian itu rajin ke sekolah. Tapi, Ibu mau bertanya, apakah kalian juga rajin ke sekolah minggu? Rajin Ibu. Ibu rajin, aku rajin Ibu, rajin Ibu. Ya, betul anak-anak. Memang kita sudah bebas dari penjajahan, kita sudah merdeka, dan kita juga sudah bebas dari pandemi COVID-19. Tapi anak-anak semua, Ibu mau sampaikan bahwa kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa kita dengan mengikuti lomba-lomba. Gitu. Kita boleh bersukacita karena bangsa kita sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan. Lomba-lomba di sekolah boleh kita lakukan. Di masyarakat pun, di mana saja kita boleh melakukan lomba-lomba itu. Dan tentu kita semua senang dan gembira. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih senang dan bergembira lagi kalau kita sudah merdeka dan bebas dari dosa. Tetapi, apa artinya merdeka dari dosa? Ada yang tahu? Apa Ibu? Tidak tahu. Tidak buat dosa lagi. Oke, anak-anak, merdeka dari dosa itu artinya bebas atau dilepaskan dari dosa. Dosa apa saja? Dosa Pasti berbohong. ada mencuri juga. Ya, dosa mencuri. Ibu, banyak yang nyuntik di sini menghina Ibu. teman. Nyuntik. Atau mengucapkan kata-kata kotor atau makian. Siapa sih? Nah, dosa. Malas ikut sekolah minggu juga termasuk di dalamnya. Malas datang sekolah berdoa. juga ya, Ibu. Ya. Dan banyak lagi. Masih banyak dosa-dosa yang tidak bisa Ibu utarakan satu persatu. Pukul teman, Ya, betul. bully sama teman. Ya, Melawan orang tua. betul sekali. Tidak kerjakan PR. Ya, semua itu termasuk dosa.
Tapi mau lebih jelas lagi, ada anak-anak semua bisa membuka Alkitabnya di dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Sabar Bu. Galatia berapa? Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Nanti anak-anak kalau pulang coba membuka Alkitabnya dan membaca. Siap, Ibu. Kalau anak-anak masih punya gaya hidup seperti itu, maka itu artinya anak-anak belum merdeka, belum bebas dari dosa, masih dijajah oleh dosa. Dan orang yang masih hidup seperti ini, pasti dia akan selalu merasa takut. Mengapa takut? Karena Tuhan pasti akan menghukum mereka. Hukumannya apa? Pasti anak-anak bertanya kan? Ibu, pasti seperti zaman penjajahan ya Ibu? Oh tidak, hukuman mereka adalah hukuman maut atau hukuman mati. Masuk neraka dong Ibu. Seperti yang bisa anak-anak baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a juga. Nanti Kayaknya saya tahu deh. Kayaknya di sekolah minggu ialah maut. ya. Iya, maut itu berarti sama dengan mati ya? Ya, betul. Mengerikan loh. Mengerikan sekali hukumannya ya. Siapa di antara anak-anak yang masih hidup seperti ini? Ibu saya kadang masih nyontek Ibu. Saya juga masih suka pukul teman. Gimana dong Ibu? Saya suka. Tadi saya masih bully ini, masih bully dia Ibu. Ingat anak-anak, kalau ada yang masih punya sifat seperti itu, maka pasti dia akan dihukum oleh Tuhan. Lalu mungkin anak-anak bertanya lagi, bagaimana supaya kita merdeka dari dosa? Bisa Ibu, bisa. Saya juga mau Ibu. Tentu kita bisa. Agar kita tidak dihukum oleh Tuhan, caranya ialah dengan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat anak-anak. Serta mau juga membuka hati dan berdoa, meminta Roh Kudus untuk masuk dan tinggal di dalam hati kita. Karena, kenapa anak-anak? Karena hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan juga kehidupan yang kekal. Betul, di sekolah minggu ibu guru saya juga katakan seperti itu. Ya. Kalau saya mau bebas dari dosa, intinya saya harus terima Yesus. Ya, menjadi Tuhan. betul. Kehidupan kekal ini kehidupan kekal di surga. Bagi mereka yang percaya kepadanya. Wah, Pasti luar senang biasa. ya. Teman-teman ingat tidak yang di kalau sekolah minggu teman-teman ada yang cerita tentang surga. Kita menikmati surga dengan luar biasa kan. Jalan-jalan dari masuk, jalan masuk. Senang. Saya juga mau. Makanya kalau begitu anak-anak boleh segera menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi supaya Iya Ibu. supaya Saya mau anak-anak merdeka soalnya. supaya anak-anak akan bebas dari dosa. Merdeka dari dosa. Yeay. Nah, kalau sudah merdeka dari dosa dan kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati anak-anak semua, dalam diri hidup anak-anak, maka kehidupan anak-anak akan diwarnai dengan buah roh. Oh, itu seperti apa Ibu? Apakah apel, nangka, Buah roh stroberi? itu anak-anak bisa membacanya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Di situ akan menjelaskan tentang buah-buah. Oh, Kayak lagu saya sekolah tahu. minggu. Kayaknya di sekolah minggu ibu guru saya pernah ajar. Bagaimana guys? Itu Coba. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, Ya, kemurahan. pokoknya seperti itu ibu guru. Ya, nanti Jadi pulang kalau dibaca sudah- ya. Iya, Siap, jadi kalau Ibu. sudah merdeka dari dosa, maka nanti hidup kita akan seperti itu ya. Ada kasih, ada sukacita. Aduh saya mau ibu guru. Ya, betul. Caranya hanya satu ya. Percaya kepada Yesus. Yesus. Ya, betul.
percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Kita akan dimerdekakan. maka anak-anak akan dimerdekakan dari dosa dan Roh Kudus akan menuntun anak-anak untuk menjalani hari-hari hidup anak-anak semua. Tuhan memang luar biasa ya. Terima kasih Bu Guru. Jadi kita di sini percaya kepada Yesus dan minta Roh Kudus menolong hidup kita supaya setiap hari tidak berbuat dosa lagi. Tidak Ya. punya teman lagi. Tidak nyontek, Tidak melawan orang tua. ya betul. Itu semua sudah Ibu jelaskan. Ya guys. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini anak-anak boleh mendengarnya, Siap boleh Ibu. mencermatinya dengan Luar baik, biasa. mau mengikuti apa yang Ibu sampaikan tadi, Makasih Ibu. dan Ibu bertanya, siapa yang mau merdeka dari dosa? Saya. Baik, tentu semua ingin sekali untuk merdeka dari dosa ya. Oke, kiranya arahan Ibu ini cukup sampai di sini dan bermanfaat bagi kita semua. Siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke anak-anak, kalau begitu Ibu pamit dulu ya. Ya Ibu, terima kasih. Ibu ada di ruangan kepala sekolah. Kalau ada keperluan apa-apa boleh. Siap Ibu. Terima kasih sekali. Baik, ya. Merdeka. Merdeka. Jadi kalau kita mau merdeka, caranya hanya satu ya. Ya, Harus Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. sudah membayar dosa-dosa Iya, kita. benar. Adik-adik di rumah, apakah mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kak Doli berharap adik-adik mau percaya Yesus ya. Jadi untuk merdeka dari dosa, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, adik-adik semua yang di rumah, apakah adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adik-adik semua? Oke, terima kasih untuk respon dari adik-adik semua ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami semua boleh belajar bagaimana cara kami untuk bebas, untuk merdeka dari dosa-dosa kami. Yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah melalui ini semua kami boleh sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena mau untuk menjadi Juru Selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Merdeka! Salam adik-adik, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Nah adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyanyi memuliakan Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Adik-adik masih ingat kan ayat hafalan minggu kemarin? Terambil dari mana? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah menghafal? Ayo, dari mana? Dari surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Kita menghafal bersama-sama ya adik-adik. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekali lagi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil
damai sejahtera. Itu ayat hafalan minggu kemarin. Dan ayat hafalan kita yang baru untuk minggu ini terambil dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik, Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selamat menghafal adik-adik. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Tapi adik-adik harus tetap semangat untuk menjadi anak-anak bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu It's a Gift to You. Kita menyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami semua dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kami sudah menaikkan puji-pujian, menaikkan doa, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dimanapun kami berada boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mohon ampun akan segala dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang
puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai ngiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! 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 Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam!